Selamat malam dan selamat datang kembali di Manai Berkisah. Di dunia ini ada cerita-cerita yang begitu luar biasa, sehingga ketika kita mendengarnya, kita bertanya-tanya, mungkinkah hal seperti ini benar-benar terjadi? Ada cerita tentang kejahatan yang tak termaafkan, tapi ada juga cerita tentang kekuatan manusia yang melampaui batas akal sehat. Hari ini kita akan membahas salah satu kisah nyata yang paling mengerikan, namun sekaligus paling menginspirasi sepanjang masa. Kita tidak hanya akan membahas tentang bagaimana kejahatan terjadi, tapi kita akan masuk jauh ke dalam pikiran, ke dalam tubuh, dan ke dalam jiwa seorang wanita yang bertahan hidup dari maut. Ini adalah kisah tentang Alison Botha, seorang wanita yang mengalami kekerasan sedemikian rupa hingga secara medis ia seharusnya sudah mati berkali-kali lipat. Namun, dia hidup, dia bangkit, dia mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan. Siapkan diri kamu, kita akan memutar waktu kembali ke tahun 1994 di kota Port Elizabeth, Afrika Selatan. Untuk memahami betapa dahsyatnya guncangan yang terjadi, kita harus tahu dulu bagaimana kehidupan Alison sebelum malam naas itu. Alison Botha saat itu berusia 27 tahun. Ia adalah wanita yang sangat religius, aktif di gereja, dan memiliki kehidupan sosial yang normal. Dia bekerja, dia memiliki teman, dan dia memiliki impian seperti wanita muda lainnya. Tahun 1994 adalah tahun yang bersejarah bagi Afrika Selatan. Tahun di mana Nelson Mandela bebas, tahun di mana apartheid berakhir, dan negara sedang dalam transisi besar. Namun, di balik euforia perubahan itu, tingkat kriminalitas di beberapa daerah cukup tinggi. Keamanan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Tapi bagi Alison, rumah adalah tempat paling aman. Lingkungannya terasa tenang, hingga suatu malam, tanggal 18 Desember 1994, semuanya berubah. Malam itu, Alison baru saja pulang dari kegiatan di gereja. Dia merasa lelah dan berniat langsung istirahat. Saat ia sampai di area parkir atau di depan tempat tinggalnya, cerita yang beredar menyebutkan ia sedang keluar dari kendaraannya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul. Dua pria yang kemudian kita kenal sebagai Frans du Toit dan Theuns Kruger muncul entah dari mana. Mereka tidak merampok, mereka tidak meminta uang. Niat mereka jahat dan gelap. Dalam sekejap, pisau tajam menusuk ke arahnya. Bukan untuk membunuh saat itu juga, tapi untuk melumpuhkan dan menaklukkan. Alison terkejut, ketakutan, dan gak bisa melawan karena kaget dan terancam nyawa. Mereka memaksanya masuk ke dalam mobil. Bayangkan perasaan Alison saat itu. Di dalam mobil yang gelap, diapit dua orang asing yang berniat buruk. Pisau masih menempel di tubuhnya. Gak ada yang tahu dia mau dibawa kemana. Dan gak ada yang tahu dia masih hidup atau mati. Beberapa jam kemudian, perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap menitnya adalah penyiksaan mental. Alison berdoa, ia berharap ini hanya mimpi. Tapi rasa sakit dan dinginnya pisau di lehernya mengatakan sebaliknya. Akhirnya mobil berhenti. Mereka sampai di sebuah lokasi yang sangat terpencil. Area semak belukar yang jauh dari pemukiman, jauh dari suara manusia, tempat yang sunyi, di mana teriakan siapapun gak ada yang bisa dengar. Disinilah kejahatan sesungguhnya dimulai. Para pelaku membawa Alison keluar dari mobil. Apa yang terjadi selanjutnya adalah babak paling kelam dalam hidupnya. Mereka melakukan kekerasan fisik yang luar biasa kejam. Pertama, mereka menikam tubuh Alison berkali-kali, gak hanya sekali atau dua kali, tapi lusinan kali. Pisau menembus daging, merobek organ, dan membuat darah mengalir deras. Alison jatuh ke tanah, kelelahan, dan kesakitan luar biasa. Tapi bagi para pelaku itu belum cukup. Mereka takut jika dibiarkan gitu aja. Alison bisa selamat dan lapor. Mereka ingin memastikan tidak ada saksi. Salah satu pelaku, Frans du Toit, melakukan tindakan yang paling mengerikan. Dia menarik kepala Alison ke belakang, dan dengan pisau yang sama, dia menggorok leher Alison dengan sangat kuat dan dalam. Luka gorok itu gak main-main.
Pisau itu memotong kulit, otot leher, dan hampir mencapai tulang belakang. Luka itu begitu dalam hingga saluran napas dan kerongkongan terbuka. Terbukanya tuh lebar. Gimana sih, kayak leher mau putus gitu. Leher ini adalah jalur kehidupan utama. Jika pembuluh darah besar terpotong, kematian itu bisa terjadi dalam hitungan menit. Para pelaku melihat darah memancar, melihat tubuhnya nggak bergerak, dan mereka yakin wanita ini sudah mati. Mereka meninggalkannya pergi begitu aja, meninggalkan Allison dalam genangan darahnya sendiri, di tengah kegelapan malam, ditemani suara binatang buas, menunggu ajal menjemput. Menurut semua logika kedokteran, Allison seharusnya tidak pernah bangun lagi. Kehilangan darah sebanyak itu, luka di leher sedalam itu, dan puluhan tusukan di badan. Itu adalah kematian yang pasti. Tapi, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Allison gak mati. Dia sadar. Dia terbangun dalam kesakitan yang gak terbayangkan. Merinding. Setiap napas terasa seperti ribuan jarum yang menusuk paru-parunya. Darahnya tuh masih terus ngalir. Di saat itulah kita melihat betapa hebatnya jiwa manusia. Allison gak pasrah. Meskipun tubuhnya tuh udah hancur, pikirannya berkata satu kata, hidup. Dia gak bisa berdiri. Kakinya lemah, lehernya nyaris putus, udah tinggal tipis dikit banget. Tapi dia bergerak. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk merangkak. Bayangin aja, merangkak keluar dari semak-semak berduri dengan leher yang hampir putus. Badan udah ditusuk-tusuk, merangkak melewati lumpur dan darah. Setiap gerakannya itu membuat lukanya terus semakin terbuka, semakin sakit. Tapi dia terus maju. Dia tahu kalau dia berhenti, dia akan benar-benar mati. Dia harus sampai ke jalan raya. Dia harus ditemukan. Itu dalam pikirannya. Berjam-jam berlalu, mungkin terasa seperti seabad bagi Allison. Hingga akhirnya di kejauhan, dia melihat cahaya lampu kendaraan. Ada seorang pengendara yang lewat melihat sosok mengerikan di pinggir jalan. Dia melihat seseorang yang berlumuran darah. Wajahnya tuh gak berbentuk gelas. Dan leher yang mengerikan. Pengendara itu kaget, tapi dia segera bertindak. Bantuan dipanggil, ambulan datang dengan cepat. Ketika Allison sampai di rumah sakit, para dokter dan perawat yang melihatnya pun ternganga. Mereka melihat banyak kasus kecelakaan dan kejahatan, tapi gak pernah separah ini. Kepala ahli bedah saat itu berkata, kami gak ngerti bagaimana dia masih bisa bernafas. Kami gak ngerti bagaimana jantungnya masih bisa memompa darah. Ini adalah keajaiban medis. Akhirnya operasi darurat segera dilakukan. Butuh waktu berjam-jam di meja operasi. Dokter harus menyambung kembali urat saraf, menutup pembuluh darah, dan menjahit lehernya lapis demi lapis. Mereka berhasil. Allison Botha hidup. Dia selamat dari cengkraman maut. Sementara Allison berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit, polisi mulai bekerja. Tempat kejadian perkara diperiksa, jejak-jejak ditemukan. Karena Allison selamat, polisi memiliki saksi kunci yang paling penting. Meskipun masih lemah dan lehernya masih dijahit, Allison memberikan keterangan yang sangat jelas. Dia mengingat wajah mereka, suara mereka, dan detail-detail lainnya. Identitas pelaku mulai terkuak, Franz Dutoit dan Teuns Kruger. Mereka bukan orang asing bagi hukum, mereka memiliki catatan kriminal. Kenapa udah pernah dihukum, minta dihukum lagi? Akhirnya keduanya berhasil ditangkap. Saat ditangkap, mereka terkejut. Mereka nggak percaya bahwa korban mereka masih hidup dan bisa mengenali mereka. Proses persidangan berlangsung sengit. Allison dengan luka yang belum sembuh sempurna hadir di pengadilan. Dia berdiri atau saat dia duduk dengan gagah berani memberikan kesaksian. Dia menceritakan detail kekejaman yang ia alami. Seluruh ruang sidang hening mendengarnya. Jaksa menuntut hukuman maksimal. Pembela mungkin mencoba mencari alasan, tapi bukti terlalu kuat. Luka di tubuh Allison adalah bukti fisik yang nggak bisa dibantah. Hakim akhirnya menjatuhkan putusan.
Hukuman penjara seumur hidup untuk kedua terpidana. Keadilan telah ditegakkan. Mereka nggak bisa menyakiti orang lain lagi. Ini harusnya dibawa ke Nusa Kambangan ya sih? Keadilan sudah didapat, tapi perjuangan Allison belum selesai. Tahun-tahun berikutnya dihabiskan untuk pemulihan. Secara fisik, ia menjalani puluhan operasi plastik untuk memperbaiki wajah dan lehernya. Bekas luka di lehernya sangat besar dan jelas, membentang dari satu sisi ke sisi yang lain. Itu adalah tanda bahwa dia pernah berada di ambang kematian. Secara mental, perjalanannya jauh lebih berat. Trauma mendalam, mimpi buruk, rasa takut, dan rasa benci sempat menghantuinya. Tapi Allison memilih jalan yang berbeda. Ia tidak membiarkan rasa benci memenuhi hatinya. Dia sadar kalau dia membenci mereka, dia akan tetap menjadi tahanan masa lalu. Allison memilih untuk memaafkan, bukan karena apa yang mereka lakukan itu benar, tapi demi kedamaian jiwanya sendiri. Kini lebih dari 25 tahun berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Allison Botha telah menjadi sosok yang luar biasa. Dia tidak lagi bersembunyi di balik tirai, dia keluar, dia menjadi seorang motivational speaker yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dia pergi ke berbagai negara, berbagi panggung dengan tokoh-tokoh besar, menceritakan kisahnya. Allison sering berkata dalam seminarnya, "Mereka bisa mengambil kebebasanku, mereka bisa melukai tubuhku, mereka bisa mencoba mengambil nyawaku. Tapi ada satu hal yang gak pernah bisa mereka ambil. Pilihan bagaimana aku merespons hidupku." Allison membuktikan bahwa kita tidak bisa mendefinisikan diri kita berdasarkan apa yang terjadi pada kita, tapi berdasarkan apa yang kita lakukan dengan apa yang terjadi pada kita. Dia mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Dia mengubah korban menjadi pemenang. Kisah Allison Botha mengajarkan kita banyak hal, bahwa kejahatan memang ada, tapi kebaikan dan semangat hidup jauh lebih kuat. Tubuh manusia mungkin rapuh, tapi jiwa manusia bisa sekuat baja. Bekas luka di leher Allison bukanlah aib. Itu adalah medali kehormatan. Itu adalah bukti bahwa ia telah berperang melawan maut dan dia menang. Teman Manai, mungkin hari ini kalian sedang mengalami masalah yang berat. Mungkin kalian merasa lelah, merasa ingin menyerah. Ingatlah kisah Allison. Jika dia bisa bangkit dari kematian, jika dia bisa tersenyum kembali setelah apa yang dia alami, maka kalian pun pasti bisa melewati masalah kalian. Jangan pernah menyerah, karena selama masih ada nafas, masih ada harapan. Terima kasih telah mendengarkan kisah panjang dan mendalam ini. Semoga cerita ini meninggalkan kesan yang mendalam di hati kalian semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Manai Berkisah. Manai pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat dan tetap bersyukur atas kehidupan yang kalian miliki. Selamat malam.